santri-santri Abu Ya Said Muhammad bin Ali Al-Maliki di Rusaifah. Mereka banyak yang menceritakan, mimpi ketemu Rasulullah. Ini bilang juga sama, yang lain juga. Tapi beliau sekian tahun mondok di situ, nggak pernah mimpi aja. Mimpi pun belum pernah ketemu sama Rasulullah. Akhirnya suatu saat diajak oleh Abu Ya Said Muhammad ke Madinah dari Makkah ke Madinah. Tapi tiba-tiba baru sampai depan Masjid Nabawi atau baru sampai tempat parkiran yang ada di bawah di Masjid Nabawi. Buka pintu kemudian keluar, tiba-tiba Abu Ya Said Muhammad bin Ali Al-Maliki qaddasallahu sirrah memukuli Buya Munif, memukuli santrinya sampai patah tongkat Abu Ya Said Muhammad. Ngambil lagi dari mobil, kebetulan masih di samping mobil. Ampun Buya, nggak berani lagi. Dipukuli, sampai patah. Ambil lagi tongkat, kebetulan ada spare tongkat, ada 2. Dipukul lagi. Sudah. Itu lebam. Ampun Buya, ampun. Astagfirullah. Sallallahu Muhammad terus. Ini cerita Buya Munif ketika waktu hajian. Jadi beliau sempat nembak saya, apa yang Habib terima ketika khulwat? Begitu. Saya cerita. Tadinya nggak mau cerita, terus saya dilek-ketek sama Buya Munif tuh. Akhirnya cerita. Akhirnya beliau cerita tentang kejadian beliau. Setelah saya cerita, sama dengan seperti Mbah Taifur juga pernah demikian, ada hal yang sama seperti itu. Seperti Mbah Taifur mimpi didatangi Rasulullah SAW. Jadi dalam mimpinya Rasulullah menikahkan Mbah Taifur ketika masih mondok di Abu Ya Said Muhammad, menikahkan Mbah Taifur dengan putrinya Abu Ya Said Muhammad. Sampai saking terkejutnya karena Mbah Taifur merasa, aduh aku gak pantas. Beliau sampai terperanjat dan nangis. Sampai terasa, sampai pada saat bangunnya nangis Mbah Taifur. Nangis. Kemudian dipanggil oleh Abu Ya Said Muhammad. Dipanggil oleh Abu Ya pribadi, masuk kamar pribadi. Dipanggil, Taifur, mari. Semalam kamu mimpi apa? Katanya begitu. Semalam kamu mimpi apa? Nangis Mbah Taifur. Padahal belum cerita sama siapa-siapa. Tiba-tiba dipanggil oleh Abu Ya Said Muhammad ke kamar pribadinya. Tiba-tiba Abu Ya nanya, semalam kamu itu nangis waktu masih nyantri. Ayo bilang, cerita. Malu punya cerita. Semalam Rasulullah hadir dalam mimpi, dan di mimpi itu saya dinikahkan dengan putri Abu Ya. Mohon maaf, sampai seperti itu. Bahaya itu sampai seperti itu. Mohon maaf, itu hanya mimpi. Karena Bahaya Taifur merasa bukan seorang habaib. Tapi malah Buya Said Muhammad senyum. Jangan nangis. Tadi malam Rasulullah datang kepadaku, menyuruhku menikahkan putriku kepadamu. Pendapatmu gimana, Fur? Begitu. Masih nanya seperti itu. Padahal guru juga. Akhirnya Mbah Yai Taifur berkata, Buya, saya tidak pantas, tidak kafaah, tidak sekufu, kata Mbah Yai Taifur. Karena kalau saya dinikahkan dengan putri Buya, maka saya berarti saya tidak sopan. Bukan begitu. Karena merasa beliau bukan habaib. Sedangkan itu adalah putrinya Abu Ya Said Muhammad Syarifah. Akhirnya Abu Ya Said Muhammad begini, ya sudah, aku nikahkan
batinmu dengan batin putriku. Bahasanya seperti itu. Batinmu dengan batin putriku. Ada bahasa seperti itu, kalau tidak salah itu disampaikan oleh Buya Munif. Nah, ketika Buya Munif diajak ke Madinah di parkiran Masjid Nabawi, dipukul dengan tongkat. Kemudian naik ke atas. Pada saat naik ke atas, kemudian di depan makbarah Rasulullah SAW, di depan Hujrah Syarifah, di Raudhah, ternyata dibukakan kasyaf. Buya Munif bukan hanya di dalam mimpi, Allah anugerahkan kepada Gus Munif bisa melihat Rasulullah, karena Abu Yasir Muhammad waktu itu langsung berjumpa kepada Rasulullah SAW, berdialog, terlihat oleh Gus Munif. Kemudian Abu Yasir Muhammad berikan susu, diminum setengahnya, kemudian diberikan kepada Gus Munif setengahnya. Nih, minum. Yang menjamunya langsung baginda Rasulullah SAW. Ini kalau orang yang tidak punya keimanan, ya tidak akan yakin. Orang yang cuma belajarnya secara logika dan tekstual, saya tidak akan paham. Berarti selama ini kenapa Gus Munif kok nggak bisa mimpi-mimpi acan? Sampai akhirnya ada petunjuk kepada Abu Yasir Muhammad, buka hijabnya. Walaupun secara menurut syariat Abu Yasir Muhammad seolah-olah zalim kan? Seolah-olah berbuat zalim, memukuli muridnya Gus Munif sampai 2 tongkat habis. Ada kalanya para awliya Allah diperintahkan seperti itu. Seperti Mbah Mansur, ketika ada tukang ikan pakai gerabah ditanggung, dipikul, kemudian berteduh di bawah pohon limus di halaman rumah Mbah. Nggak ada pagar, biasa terbuka. Panas dulu, belum laku. Tiba-tiba Mbah Mansur keluar dari rumah, jalan kaki dengan cepat, ngambil rancatan itu pikulan yang dari bambu. Pikulannya itu kan disendiri di pohon, diambil, dipukulkan ke gerabah yang isinya anak-anak ikan. Dipukulin sampai hancur. Kata Mbah, mantau balik siap. Balik siap, bermantau gaji kan itu. Guna mantau ke Mekah. Bahasanya kasar lagi. Pergi kamu, pergi, pulang. Ya, segera pergi ke Mekah. Tapi dia curi itu dagangannya. Masya Allah, ternyata pas di rumah ada bosnya. Ternyata bosnya udah nungguin di rumah, ngasih karena dia nadar. Pokoknya kalau ada keberhasilan ini itu mau menghajikan karyawan yang teladan. Ternyata karyawan yang paling senior ini si bapak itu. Aduh, aku nunggu kamu udah lama nih. Oh, terus nami iya. Kalau kira-kiranya sore ini nggak datang belum pulang juga, saya mau kasih ke yang lain. Ternyata sudah cepat-cepat pulang dari mau uang. Besoknya datang ke Mbah Mansur bawa pepes ikan. Terima kasih. Kalau dihancurkan dagangannya, terima kasih. Coba kalau nggak sabar, kira-kira akan melawan, mungkin nggak dapat tuh, ya kan? Jadi dalam dunia thariqah, dalam suluk, di jalan-jalan menuju pemahaman kepada Allah Ta'ala, ada hal-hal yang kita tidak pahami secara logika, tapi ada rahasia di balik itu.